Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini kita isi dengan tanya jawab insyaallah ya. Walaupun hari hujan, dan semoga hujan kita ini mendapatkan berkah, jauh dari banjir dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan yang pertama ya, tadi dari Pak Eka nanya masalah haji. Orang yang melakukan umroh apakah sama ihramnya dengan orang yang melakukan haji? Karena orang yang melakukan haji itu, orang yang melakukan haji tamattu, ihramnya di mana? Di hotel masing-masing kan? Ketika dia ingin melakukan umroh, misalkan jamaah haji itu ingin melakukan umroh di sela-sela waktu menunggu, ya, apakah dia ihram dari hotelnya? Tidak, tapi dia ihram dari Masjid Aisyah, ya, Masjid Aisyah Tan'im. Dari Tan'im dia harus keluar ke perbatasan haram, ya. Jadi ini perbedaan antara haji dan umroh. Kalau kita jadi ahli Makkah ingin ihram haji, maka kita ihramnya dari tempat masing-masing, kemudian menuju Arafah. Kalau kita ingin melakukan umroh, maka kita harus ihram dari Tan'im, keluar dari perbatasan kota Makkah. Ya, jadi seperti itu, ndak sama. Ya. Bisa. Bisa. Di sela-sela waktu kita ingin melakukan umroh, bisa. Ya. Tidak jadi masalah. Sama halnya di sela-sela waktu itu kita ingin melakukan tawaf, bisa. Tidak jadi masalah. Ya. Bisa dilakukan. Bahkan orang tamattu itu boleh tidak bersetubuh dengan istrinya, bercampur dengan istrinya, boleh. Makanya banyak orang berjual kamar di Mekah itu, kamar barokah, berhubungan di kota Mekah, dijual hotel, sejam 50 real. Nah, ini gawe-gawe orang itu, ya. Boleh orang yang haji tamattu itu berhubungan dengan istrinya di kota Mekah, karena dia dalam keadaan halal, ya, karena dia dalam keadaan halal. Kalau haji, pas haji berhubungan badan, batal hajinya. Nah ini beda ya. Kalau dia ihram haji, dia bersetubuh dengan istrinya, haji batal. Tapi kalau di sela-sela dia menunggu, dia sudah ihram umroh, kemudian dia tahallul, dia menunggu kan? Menunggu tanggal 8 kan? Dia berhubungan badan dengan istrinya di antara tanggal itu, boleh. Ya. Iya. Larangan ihram itu terbebaskan. Jelas ya? Ada yang lain pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau misalkan misal nih ya, kita takbir di dalam sholat itu kita menggunakan Allah saja, Allah, 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 ya. Allahu alam ya. Sholat seperti ini yukroh, dibenci, makruh hukumnya. Tapi kalau dia menjaharkan Allahu Akbarnya itu dibaca cuman sir, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah, boleh, sah hukumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, akbarnya itu sir, ya, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, diperbolehkan. Yang penting Allahu Akbar itu dia memperdengarkan kepada makmumnya. Apa? Tidak ada, ya. Afdolnya dijaharkan sebagai Allahu Akbar. Dikarenakan apa? Dikarenakan makmum itu harus terdengar. Bahkan di Mekah sekarang itu ditambah malahan. Benar tak? Allahu Akbar ditabligh, ditambah lagi supaya makmum di belakangnya itu mendengarkan. Mungkin beliau berijtihad, masjid kita ini tidak sangat perlu karena mic-nya pun besar. Jadi hanya menjaharkan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu disirkan. Beliau pun waktu itu uzur tengkurok. Ini suara habis. Ya. Nah itu husnuzon. Ya. Sah sholatnya, tidak jadi masalah. Kecuali orang yang sholatnya memang dia buat variasi. Allahu Akbar diganti. Allahus Somad. Allahu Akbarnya diganti. Atau misalkan ketika takbir intiqolnya itu dia Allah saja. Kita tidak usah pakai akbar ya, kita pakai Allah baik. Allah, Allah misalkan. Digantinya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kalaupun dia ngotot seperti itu, makruh sholatnya. Ya, sholatnya makruh. Ada yang lain? Apakah orang yang haji itu harus umroh dulu? Oh, dakwah. Bisa langsung haji boleh. Siapa yang melakukan langsung haji? Aisyah ketika itu. Rombongan Rasulullah SAW melakukan umroh kecuali Aisyah. Ngapain Aisyah tidak melakukan umroh? Dikarenakan dia haid. Orang yang haid tidak bisa tawaf. Ya, orang yang haid tidak bisa tawaf. Makanya ketika itu dia langsung melakukan amalan haji. Dia tidak ini dulu. Dia tidak melakukan umroh terlebih dahulu. Gitu loh. Maka setelah selesai haji, Aisyah ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia nangis. Ketika dia ingin pulang ke Madinah, semua orang mendapatkan pahala umroh dan haji, dia hanya mendapatkan pahala haji. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman, ya saudaranya, saudara Aisyah itu Abdurrahman, mengantar Aisyah pergi ke Tanim tadi, yang sekarang menjadi mikot. Orang-orang yang ingin melakukan umroh ulang itu kan, pergi ke Tanim. Di situ salah satu dalilnya Aisyah melakukan umroh setelah haji, gitu loh. Ya, nah, setelah haji Aisyah baru melakukan umroh. Pendapat iya, tidak bisa. Bukan di hotel lah, dia boleh melakukan perbuatan haji yang lain kecuali tawaf saja. Boleh tidak dia wukuf di Mina? Boleh. Boleh tidak dia melempar jumroh? Boleh. Boleh tidak dia wukuf di Arafah? Boleh. Semuanya boleh kecuali tawaf yang tidak boleh. Ya, kecuali tawaf. Makanya di sini ada fatwa. Bagaimana kalau misalkan sudah waktu pulang, bener gak? Kita ini kan lah jadi dijadwal, tahu-tahu pas tawaf ifadah, tawaf rukun itu perempuan itu haid. Di sini fatwa Abu Hanifah dipakai, di sini fatwanya Ibnu Taimiyah dipakai.
dia tetap tawaf, ditambat ini ya, apa namanya, darah haidnya itu ditambat, jangan sampai keluar. Itu fatwanya, gitu loh. Ya afdolnya ya berhenti. Afdolnya sampai dia berhenti haid, dia baru melakukan tawaf ifadah. Oh mengikuti wah, mengikuti, gitu loh. Karena Aisyah pun melakukan amalan haji, ya. Rasulullah SAW menyebutkan apa? If'ali, kerjakan setiap apa-apa yang dikerjakan jamaah haji yang lain kecuali tawaf, kata Rasulullah. Jadi semuanya dikerjakan, gitu loh. Orang lain talbiyah oke. Orang lain bertasbih, tasbih juga. Nah, cuman kan kalau orang dulu dia pacak nunggu. Kalaupun haid, dia nunggulah di Mekah, nunggu. Men kita kan pacak gini. Kena tinggal men kita sekarang ini. Itu bedanya. Batal, Pak. Udah baca yang haid tetap tawaf. Tapi ditambat tadi kataku tadi itu. Ditambat, dan itu pendapatnya Abu Hanifah. Tapi sekarang orang-orang itu sebelum gihaji lah bersuntik. Biasa ya. Sebelum gihaji itu lah bersuntik. Jangan sampai haid dia keluar. Biasanya seperti itu yang ku dapat. Tapi kalau kita misalkan enggak bersuntik, berarti kita harus atur. Gitu loh. Kita harus atur. Dalam 1 bulan itu kita kan punya jatah 30 hari di Mekah itu. Kita punya jatah 30 hari, ya, seminggu di Madinah, sisanya di Mekah. Nah, kita punya waktu itu, kita atur. Kalaupun kita haid, qadarullah haid misalkan, ya, kerjakan apa yang dikerjakan orang lain, kecuali yang dilarang saja. Dia macam itu, ya. Jelas dah. Jadi boleh enggak orang melakukan haji tanpa melakukan umroh? Boleh. Itulah yang disebut dengan haji ifrad. Ya, haji ifrad. Melakukan haji saja tanpa diiringi umroh. Ya. Apa? Apakah termasuk haji? 7 hari di Madinah itu bukan termasuk rentetan haji. Itu cuman ziarah. Ziarah biasa. Ya, itu bukan rentetan ibadah haji. Haji itu di Mekahnya. Di Madinah itu kita cuman ziarah. Menlah masuk Saudi, tidak ada masuk kota Madinah, rugi. Gitu loh. Ya. Jadi dibuatlah rentetan perjalanan ini. Di Madinah jatahnya 7 hari. Jamaah itu kemudian di Makkah 3 minggu. Au ngejar 40 rakaat toh. Tapi tidak ada wajib 40 rakaat itu. 40 rakaat itu tidak ada wajib. Ya. Makanya kalau kita wajibkan, kita baca bekalikan jamaah. Bahkan waktu kita jadi petugas pun macam itu. Kami dah sampai 40 nih, bayar lah mahal-mahal. Macam mana barang jadwal bertumur. Ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita ngejar 40 rakaat yang tidak masuk sunnah ataupun anjurannya tapi kita berkelahi dengan orang. Makanya kan dalam haji ini paling sulitnya itu. Ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini yang susah ditinggalkan ini. Orang yang mengerjakan haji itu pacak kita itu jangan melakukan rafas. Jangan melakukan rafas itu ada syahwat-syahwat yang tidak jelas. Dengan orang-orang yang di Makkah itu. Nengok kalau yang bening dikit langsung kalau kita bercakap, bagus cewek dia. Itu sudah rusak itu. Gitu loh. Wala fusuk, jangan melakukan kefasikan. Kefasikan ini apa? Dosa-dosa tadi, berkelahi, bercelike, apa segala macam. Ya dah. Makanya anak selalu ngomong seperti itu kepada jamaah haji itu. Kita ini nak haji, bukan kita berkelahi. Ika nak haji kami melaksanakan tugas, agak ngerem deh. Tapi adalah yang manas-manas itu kadang-kadang. Ini wala jidal, jangan berkelahi, jidal dalam haji itu bisa mengurangi
pahala haji. Ya. Jadi yang 40 hari di kota Madinah, 40 hari, 40 rakaat, ya, ngejar yang 40 kali sholat itu tidak termasuk sunnah, tidak termasuk rentetan ibadah haji. Ya. Bukan termasuk, itu cuman ziarah biasa ya, Bay. Ya. Hah? Enggak. Ada yang lain? Ada di HP ya? Zolim atau tidak, kalau jamaah atau makmum yang soft agak mundur, tidak lurus. SHG apa? Sehingga makmum di belakangnya lebih sempit sujudnya. Ya, jamaah yang softnya agak mundur, tidak lurus, sehingga makmum di belakangnya sempit sujudnya. Ya zolim lah itu. Ya, artinya misalkan nih kita soft lurus ya, ada orang yang tidak enak meluruskan soft, dia mundur sehingga jamaah yang di belakang ini sempit untuk sujud. Zolim tidak? Zolim. Makanya boleh tidak kita menegur dia dengan maju sedikit? Tidak jadi masalah kalau dia paham, Pak. Kalau dia paham tidak jadi masalah. Ya. Kalau misalkan sujud ya, kita sujud, kita tepok-tepok kaki, tek. Kita negur dia, boleh tidak? Boleh. Kalau dia paham. Ya. Kalau dia paham tidak jadi masalah kita tegur. Cuman negurnya tidak boleh dengan lisan. Pak maju lagi, aku nak sujud, dah dia baca, batal sholatnya. Ya, sholatnya batal. Makanya orang yang keluar dari soft, apa kata Rasulullah SAW? Kalian ingin meluruskan soft atau Allah itu akan memalingkan wajah kalian. Itu ancaman orang yang keluar dari soft sholat itu. Makanya soft sholat itu harus lurus. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sawwu sufufakum, lurus, ya, luruskan soft kalian, ya. Jadi seperti itu. Zolem ndak menade makmum yang suara bacaannya agak samar-samar, terdengarkan makmum lain dalam sholat berjamaah, zolim atau tidak? Nah ini yang kadang-kadang kita ini harus memahaminya juga, ya. Ada asar yang menyebutkan bahwasanya ketika kita itu mengangkat bacaan, ya, Rasulullah SAW menegur sahabat itu, sesungguhnya yang bermunajat di masjid ini bukan hanya kamu, ya. Tapi ada sebagian orang awam, ya, orang awam ini ketika dia beribadah dia mengikuti apa yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Dan ini dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Kalau bacaan sir itu minimal yang terdengar itu kita sendiri. Kita sendiri bacaan sir itu. Jadi kalau sir bacaannya alhamdulillah, kita yang mendengarkan. Jangan sampai orang lain mendengarkan. Tapi dalam prakteknya seperti ini orang tuh banyak bablas. Paham enggak bablas? Ya, dia niat memperdengarkan dirinya sendiri, kali tengok kawan kiri kanan yang terdengar bismillahirrahmanirrahim. Nah, kedengar baik kiri kanan itu. Ini bablas namanya, mempraktekkannya dengan cara yang bablas. Ya, zolim enggak? Kalau kita tengok-tengok, kalau kita merasa terganggu, ya zolim sebenarnya. Cuman kezoliman dia itu dibangun di atas ketidaktahuan dia, dibangun di atas kejahilannya, dibangun di atas kesalahpahaman dia dalam memahami perkataan para ulama. Ya, maka di sini kita harus memberikan uzur. Tidak tahu apa ya lah, namanya sholat level orang awam seperti itu. Jadi seperti itu, gitu loh ya. Level orang awam itu seperti itu. Jangan kelak kita langsung karena menzolimi aku. Ini berkelahi nih, ini pasti berkelahi, betul tak? Kalau aku nyebut menzolimi aku, habis itu kita langsung tembak di tempat karena menzolimi aku. Kenapa? Do bacaan lah macam itu ada gedeng. Ya, tapi kita harus memaklumi orang awam itu seperti itu dia. Cuman kita harus jelaskan. Ya, cara menjelaskannya ini yang kita perlu cara dan uslub supaya orang itu bisa menerima. Ya, ada yang lain?
Ini ada titipan pertanyaan ya, ibu-ibu tadi bagus pertanyaannya. Apa hukumnya ketika kita berwudu, kemudian air berwudu yang kita gunakan itu habis, sehingga kita harus jeda sebentar di dalam wudu kita. Apakah membatalkan wudu? Paham enggak soalnya? Contoh ya, kita berwudu, kemudian nyuci muka, nyuci tangan, pas nyuci tangan, membasuh kepala, air keran mati. Air di keran itu mati, sehingga kita harus nyari dulu berkeliling. Misalkan kita dari WC laki-laki pindah ke WC perempuan, nyari air tadi, ya. Apakah harus mengulang dari awal atau kita lanjutkan wudu kita tadi? Ya. Maka para ulama menyebutkan kalau jedahnya disebabkan mencari air, disebabkan air itu habis, ya, maka dilanjutkan wudu tadi. Ketika bertemu air di sini, dapat air langsung lanjutkan, gitu loh, ya, lanjutkan membasuh kepala, kemudian mencuci kakinya, langsung sholat, ya. Tapi kalau jedanya itu tidak ada hubungannya dengan wudu sama sekali, ya, misalkan kita tengah wudu, ya, tahu-tahu pas kita wudu itu mas bakso yang kita liwat, kita tinggal wudu, takut mas tuh liwat deras misalkan, kita tinggal wudu, kita tuh gak deh, ya. Setelah selesai beli bakso tadi di jalan, kita ngulek-ngulek melanjutkan wudu, dak perlu ulang dari awal yang seperti itu, karena tidak ada hubungannya dengan wudu. Begitu juga dengan hukum berbicara ketika wudu, batal dak deh batal. Ya, orang berbicara ketika wudu tidak batal wudunya, ya. Karena kebanyakan orang ini kalau berwudu, bercakap, wudu udah sah, ya. Maka tidak mengapa berbicara ketika wudu, ya. Tidak mengapa berbicara ketika wudu. Terutama misalkan kita menegur sesuatu yang memang harus ditegur. Kita berwudu air dikit misalkan, keran kawan di ujung ini nuai besapu, kita kasih tahu, Pak tolong air agak dikecet karena di sini tidak dapat air, boleh, tidak jadi masalah, tidak batal wudunya, ya. Jadi berbicara ketika berwudu itu tidak membatalkan wudunya, ya, kecuali kentut di pertengahan wudu batal. Kalau jedahnya lama, diulang wudunya. Kalau jedahnya lama, diulang wudunya, diulang. Ada yang lain? Bagaimana ketika kita melihat di Mekah atau Madinah, melihat misalkan ya ada keluarga atau seseorang yang mirip dengan keluarga kita, ya ada. Apakah memang itu ruh keluarga kita yang sedang nyasar ke Mekah Madinah, atau memang itu setan yang sedang menyerupai keluarga kita, ya ada. Jadi seperti ini ya. Masalah mirip memang banyak, Allah itu menciptakan kemiripan gitu loh ya. Jadi bukan hanya di Indonesia baik, kadang-kadang kita menemukan seseorang itu mirip dengan seseorang yang lain di Mekah, itu banyak seperti itu gitu loh. Dan jangan dibawa ke keyakinan yang tidak berdasar gitu loh ya. Jangan membawa dengan keyakinan yang tidak berdasar. Salah satu keyakinan yang tidak berdasar itu apa? Oh, keluargaku tengah umroh misalkan,
pas lah ninggal. Jadi arwah dia ngulak pulih ke Mekah Madinah nagi umroh. Ini keyakinan tidak berdasar. Dan keyakinan ini menyelisihi apa yang dikabarkan Rasulullah SAW. Benar dah? Karena orang yang setelah meninggal itu ingkito, putus amal dia. Macam mana enak pacak hempat ngulak lagi ke Mekah Madinah arwahnya. Itu ya. Kemudian apakah setan itu bisa menyerupai manusia? Kalau hati kita itu was-was, hati kita itu tidak tenang, bisa jadi setan itu menyerupai seseorang sehingga kita itu melihat seseorang itu seperti melihat keluarganya. Sedih lagi dia, sehingga ketika dia sedih itu ibadahnya menjadi tidak ada bagus lagi. Bisa jadi, gitu loh ya, bisa jadi. Ya, makanya ketika kita melihat seseorang mirip dengan keluarga kita, jangan diiringi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Itu intinya. Ya, karena setan itu bisa saja mempengaruhi kita seperti semut yang hitam di malam hari, tidak ketingok dia. Bahkan dalam ibadah pun setan itu bisa untuk mengganggu kita. Ada hewa, ya. Apakah ada setan di Makkah Madinah? Wah gawen, cuman baca disebut dengan kota suci, ya. Kenapa disebut dengan kota suci? Ya, dikarenakan Allah itu menjadikan itu tanah haram. Orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya dosanya lebih besar. Gitu loh. Dan disebutkan dengan kota suci kenapa? Karena orang itu takut melakukan kemaksiatan di situ. Dikarenakan dosa yang berlipat-lipat ganda. Tapi ada orang sekarang melakukan dosa di sana? Banyak orang melakukan dosa sekarang di Makkah Madinah itu. Ya, banyak orang melakukan dosa sekarang di Makkah dan di Madinah. Apakah mengurangi kesucian kota itu? Tidak. Tapi menambah dosa orang yang melakukannya, itu cara berpikir. Ya, jadi jangan kalau kita berpikir kota suci berarti bebas dari setan. Udah deh baca, setan itu di mana-mana ya dia. Ya, setan itu di mana? Di mana-mana. Di kota Makkah Madinah juga ada, gitu loh. Ya. Cuman ada poin-poin tertentu, misalkan ya orang yang memiliki jimat atau orang yang membawa jin khodam, dia merasa panas masuk kota Makkah Madinah itu bisa ada kemungkinannya seperti itu, ada, tapi tidak ada semua ya. Ya, artis ada kemarin artis kan yang betato Allah Muhammad di punggung umroh oke, ini artis bebeles nih. Paham enggak? Artis tapi bebeles, sifatnya bebeles. Masuk enggak kota Makkah Madinah? Masuk gelau. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Apalagi setan-setan yang enggak ketingok itu, setan yang bentuk manusia, baca masuk. Ya. Allah Muhammad dibuat tato. Bayangkan. Kemudian pergi haji. Habis itu seksi-seksi boleh. Ini kan apa namanya? Syaitan yang berbentuk manusia. Gitu loh. Masuk enggak kota Makkah Madinah? Masuk. Jadi apalagi setan-setan yang enggak ketingok itu masuk juga dia. Cuman ada memang beberapa kasus ya, orang-orang yang mempunyai khodam, orang yang punya jin bawaan, ketika dia masuk kota Mekah itu tidak betah. Gitu loh. Dia merasa panas. Dia merasa panas itu kenapa? Karena orang-orang yang lain itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu di kota Mekah. Ya, itu yang membuat dia itu tidak betah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tak kena? Benar di dunia ini ya ada wajah yang sama dengan kita sebanyak 7 orang. Siapa yang tahu? Neliti, siapa yang meneliti ya? Yang merawinya siapa? Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan enggak? Kalau enggak lah, enggak tahu, sudah selesai, gitu loh. Jangan kita itu kasus-kasus baru gitu loh, ya. Kalaupun dia miripin kita ngapain? Benar enggak? Allah sudah menciptakan seperti itulah, ya. Enggak ada pacak mau kita ke surga oke, gitu loh. Amalan-amalan dia, amalan kita, ya. Tuhan namanya hanya mirip, ya. Ini seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menegur seseorang ya.
Dia tidak ngaku nih anak. Ngapain tidak hangat mirip ke dia? Ya, kemudian dikiaskan, kau punya unta ada? Bae warna apa? Anaknya warna apa? Dikiaskan ke situ. Ngapain pacak dah hamai bak kan anaknya? Seperti itu Allah menciptakan. Ya, tidak usah kita bawa dengan keyakinan yang tidak jelas, gitu loh. Ya, ini seperti itu. Ada yang lain tidak? Habis kan? Gawe lah. Bagus pertanyaan ini. Orang yang mendatangi majelis ilmu, maka malaikat itu akan mendoakan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang di rumah nontonnya lewat YouTube? Ya, sama dengan sekarang. Tidak ada banyak orang yang datang. Ngapain? Karena hujan dan lain-lain sebagainya. Jadi barokah itu ada tingkatannya. Sama dengan surga, neraka ada tingkatannya. Ya. Majelis ilmu itu juga ada barokahnya. Majelis ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW itu di hadis Jibril. Hadis yang dibahas kemarin. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian putih. Para ulama menyebutkan salah satu adab kalau nak nuntut ilmu itu bajunya baju bagus, jangan baju ngereman, salah satunya ya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan duduk, ya, duduk nempel. Salah satu faidahnya di sini adalah mendatangi ahli ilmu, didateng, ya, kita lihat dia, kita duduk dengan dia, itu barokahnya lebih besar, gitu loh, ya, itu salah satunya, dan itu barokahnya lebih banyak, ya. Kemudian apa? Bertanya dengan Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ini tingkatan mengambil ilmu tuh yang paling baik yang macam ini, ya. Seorang tolib, orang yang belajar, dia mendatangi ulama. Ketika dia mendatangi ulama, dia dapat adabnya, dia dapat hukum ilmunya, dia dapat muamalah dengan gurunya, tuh dapat baik. Barokahnya lebih banyak, dak? Lebih banyak daripada yang ningok di sini, benar kan? Orang yang ningok di sini ini kadang-kadang hari makan, lauk apa yuk? Nah, benar dak? Ambil barang-barang lu. Baju oblong misalkan, barokahlah kurang kan? Kurang barokahnya. Tapi dapat dak barokah? Sise tadi. Malaikat tuh ngedoa di ujung-ujung lah, namanya dia masuklah grup yang untuk didoakan kira-kira. Macam itu. Ya, sise. Dan sekarang ini kebanyakan orang merasa menjadi ahli ilmu lewat ini nih. Ya. Lewat ini. Ana pernah ya, waktu itu dak sempat ngaji keseh. Dapat ngaji karena kita ini mengambil sanad musnad Imam Ahmad itu ngambil sanad. Aku dah empat ngaji ke sana, jadi ngaji lewat HP, nelpon, denger lewat HP, beda rasanya ya. Pas nengok HP itu tengah bareng-bareng nengok musnad, tahu-tahu lah tidur, pas buka mata play syekh lah kemana-mana ya dia selalu lewat gitu loh. Berbeda dengan kita itu datang ke syekh, kita duduk, kita buka bukunya, beda, dapat ya. Jadi apakah malaikat mendoakan orang yang mendengarkan lewat YouTube? Bisa, kalau memang barokah ilmunya itu dia dapatkan. Kalau barokah ilmu dia dapat macam mana? Apalagi musim-musim sekarang ini, subhanallah, ya. Kadang-kadang ada juga fitnah pakai YouTube macam ini. Pendapat ustadz itu kadang-kadang ditabrak terus. Bahkan sesama mereka.
Kita tengok pendapat Ustadz Yazid ditabrak dengan pendapat Ustadz Firanda. Padahal hame backgroundnya. Background ilmu mereka itu sama. Sama-sama membawa dakwah, manhaj salaf sama. Kadang-kadang ditabrak. Gitu loh. Masalah kunut ditabrak. Ini orang awam. Ya. Makanya anak masuk sedikit Ustadz Idil kemarin kan. Ketika ditanya masalah. Dia nyuruh melempar ke aku ngapain? Takut. Ijtihad aku berbeda dengan ijtihad beliau. Dia takut. Jangan sampai ijtihad fikih beliau itu berbeda dengan anak. Ini yang dibawa, ini yang kadang-kadang beda. Beda ini rupanya Ustaz. Padahal dire ini hame baik. Setel. Cuman beda ijtihad saja. Dia punya dasar, anak juga punya dasar. Cuman beda ijtihad. Cuman yang dibawa ini kan kadang-kadang macam itu. Beda nih. Beda nih. Alung yang ini baik, alung yang itu baik. Menenak kalah meneng itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu fitnahnya belajar di YouTube ini. Bahkan kadang-kadang kalau kita belajar di YouTube itu kita mudah menilai orang. Nilai ulama itu mudah sekali. Padahal kita tidak tahu dia itu maco kitab apa. Gitu loh. Ya. Kita nengok perkataan ulama ini. Ustadz ini macam ini fatwa. Kita banding dengan ustadz yang lain fatwa ini. Fatwa dia. Kita mudah menilai halah fatwa dia ini. Kita tidak tahu kitab apa yang lah dibaca dia. Ya dah. Ika tahu tak kitab apa yang lah aku baca? Tidak usah disebut kan? Jangan sampai lah ini kacau baca. Ya. Jadi seperti itu fitnahnya. Ya. Jadi media sosial itu macam dua sisi mata uang lah. Ada manfaatnya dan ada juga buruknya. Jangan sampai kita dapat yang buruk kebaik. Ya, dapat buruknya apa? Salah satu bentuk buruknya adalah ketika seseorang itu dia merasa pintar ngaji lewat HP. Hati-hati ini. Orang dia ngerasa pintar ngaji lewat HP. Oh, padahal yang dia dapat cuman halal haram baik. Penjabarannya tak bisa dia jabar. Makanya ku sering nanya. Ketika kita ngaji jauh-jauh, ku sering nanya ringkasan mana. Jangan sampai ketika kita jauh-jauh rugi. Paham enggak? Jangan sampai kita itu kajian hanya hobinya berjalan. Oh, ada orang itu tabligh akbar di mana baik di datang. Pas ngaji kitab, dia malas. Padahal tabligh akbar itu yang umum-umum kan? Yang umum-umum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti ini. Didatang di ujung mana ya dia datang. Pas ditanya ringkasannya, dihurau menjelaskan kepada orang, mampat, rugi. Itu maksud aku tuh. Gitu loh. Lah rugi bingsen, lah rugi waktu. Tapi hebatnya ketika dia keluar dari tabligh akbar, dia ngerasa dia berilmu. Nah, ini kacau nih. Ini yang membuat kacau orang sekarang itu. Paham ya? Yang mood kacau itu yang macam ini. Gitu loh. Ditanya dalil rincinya tidak baca. Dan orang hanya bisa menjelaskan dalil rinci itu ketika dia membaca kitab. Itu dia. Ya. Bedakan baik. Dan yang merusak orang itu kan yang macam itu. Orang-orang yang ngaji umum habis itu dibentur. Ustadz dibentur. Ini bahaya YouTube, media sosial dan lain-lain sebagainya ini. Ya. Tidak jadi masalah. Cuman kita nerima macam mana. Jangan sampai posisi kita nerima atau kita posisi tengah kaput. Benar tak? Orang dalam majelis ilmu posisi mentengah setel ngantuk. Itu tidak dapat deh barokah ilmunya. APG di rumah. APG di TV. Ya, jadi macam itu. Ya. Jadi dapat barokah ilmunya, tetap dapat barokah ilmunya, cuman tetap berbeda barokah ilmu orang yang duduk dengan ilmu orang yang hanya melihat di media online ya. Allahu a'lam. 2 menit nih, ada
Ah. Banyak. Kalau wanita hamil harus banyak-banyak maca surat Yusuf biar anak ganteng. Ini kendak berdasar juga gitu loh. Ya. Surat Yusuf itu kisahnya apa? Ya. Banyak kisah dalam surat Yusuf itu. Ya. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Ujung-ujung dikhianati kelak dia. Nih jadi ngambil ganteng bae maca surat Yusuf. Kan kacau. Ya. Jadi berdasar gitu loh. Tidak ada anjuran Rasulullah SAW supaya anak ganteng maca surat Yusuf dak deh. Ya. Jadi kita ini ketika membaca Al-Quran ingin mendapatkan fadilah yang khusus, carilah fadilah yang khusus yang dari Rasulullah. Ya. Kalau dak ada fadilah khususnya ya sudah fadilah umum baik. Pahala membaca Al-Quran. Jangan nyari fadilah khusus supaya anak aku ganteng. Itu kan fadilah khusus namanya. Ya. Kali tengok maca surat Yusuf dapat yang bagian pertama yang dia dikhianati saudara-saudaranya kan letop kepala ini itu. Benar enggak? Ya. Karena tidak ada dasar gitu loh. Ya. Jadi kalau ingin membaca Al-Qur'an cari fadilah-fadilah yang umum. Ya. Contoh membaca Al-Qur'an supaya kita itu diberikan keberkahan kesehatan. Ini kan fadilahnya umum. Gitu loh. Kita membaca Al-Quran supaya diberikan fadilah ketenangan hati. Ini fadilah umum. Kita membaca Al-Quran itu supaya urusan kita itu dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fadilah umum. Gitu loh. Jangan nyari fadilah khusus. Ya, apalagi ditentukan baca surat ini berapa kali ya kelak engkau dapat ini. Nah, ini yang bahaya. Ya. Bahayanya apa? Bahayanya takut tidak sama dengan apa yang diperintahkan Rasulullah dan cara melakukannya pun kita salah. Ya. Ana tutup ya. Ana pernah mendapatkan seseorang dia membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus enggak baca? Bacaan dia bagus enggak? Al-Qur'an enggak? Ya, kalau kita tengok-tengok berpahala enggak? Berpahala ya? Tapi dia membacanya dengan cara dia sendiri. Macam mana dia baca? Dibaca dia 2000 kali. 2000 kali ini dia baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Itu berapa kali kan? 2000 kali. Macam mana lah kira-kira? Maco. Anas dibaca 2000 kali. Mengapa dia membaca? Tengok nih. Mengapa dia membaca? Dia membaca supaya dia bisa masuk ke alam jin. Dikarenakan di dalam itu disebut minal jinnati wan nas. Tengok. Kan? Ngambil ayat Al-Quran dikuteng-kuteng fadilahnya mut sendiri. Dia berkeyakinan seperti itu. Jiningen wah. Kawan nihala maco. Dia salah niat dalam membaca Al-Quran. Oh kita main-main baik. Ya. Mudah tak bagi setan itu untuk membuat seolah-olah kita masuk ke alam jin. Mudah sekali. Setan itu punya banyak sekali kemampuan. Ya, bahkan menghilangkan bayi pun bisa setan itu. Ya. Bahkan di daerah kita ini ada perempuan yang hilang bayinya disebabkan setan. Daerah kita ini. Enggak usah dihobot tapi. Jangan sampai kelak kita muka aib orang. Ada di daerah kita ini. Ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita ingin bebas dari itu, beribadahlah dengan cara yang diajarkan Rasulullah, itu lebih aman gitu loh. Ya. Makanya dakwah sunnah kembali kepada perkataan Rasulullah, kembali kepada pemahaman para sahabat, melewati perkataan para ulama itu lebih aman daripada kita beribadah sendiri dengan pemahaman sendiri, tata caranya sendiri, mengharapkan fadilah sendiri. Paham enggak? Itu lebih bahaya. Ya. Supaya kita nak maco macam ini, supaya ketemu jin kita maco ini apa segala. Allah tidak ada nyuruh engkau untuk ketemu jin. Jin itu sudah ada alamnya. Kan macam itu cara memahaminya. Ya. Jangan kita itu beribadah seolah-olah kita itu ingin memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini yang salah. Kita beribadah kepada Allah itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari.
Ketika Allah ridho, Allah break semua. Kalau Allah tidak ridho, nah ini yang kacau. Allah tahan. Ya. Jadi seperti itu. Allahu alam. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menambah keilmuan dan amalan serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.